Jangan menyerah, ketika kita menyerah, selesailah semuanya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Itipat Piradecapan atau dikenal dengan nama Top. Dia adalah pemilik dari bisnis snack rumput laut dengan merek Taukenoi. Sebagai informasi, cemilan Taukenoi merupakan cemilan yang sangat sukses karena menguasai 2/3 pasar cemilan di Thailand dan telah diekspor ke lebih dari 37 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan China. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Top merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ketika usianya 16 tahun, Top seperti anak remaja pada umumnya yang kecanduan main game. Saat itu, dia bahkan bisa menjadi salah satu pemain terbaik di game online bernama EverQuest. Saking jagonya, Top mampu mendapatkan penghasilan $10.000 setiap bulannya dari hasil berjualan item game. Walaupun begitu, Top sering diremehkan oleh gurunya di sekolah karena dia hanya main game saja. Nilainya di sekolah juga tidak bagus karena dia sibuk berlatih untuk turnamen game daripada sekolah. Kemudian ketika dia berumur 17 tahun, Top melanjutkan kuliah di University Chamber of Commerce di Thailand. Namun sayangnya, di waktu yang sama, bisnis konstruksi keluarganya terkena dampak krisis pada tahun 1997 hingga bangkrut, dan bahkan berhutang lebih dari $10 juta. Kejadian ini merupakan titik balik bagi hidup Top. Saat itu, dia memutuskan untuk berhenti kuliah dan membantu ekonomi keluarga. Top juga menjual karakter game online-nya sehingga dia punya uang yang cukup untuk mulai berbisnis. Dari situ, Top mulai berjualan apa saja. Mulai dari coba menjual makanan dan kopi di depan kampus, hingga menjual CD game bajakan. Namun semua usahanya tidak ada yang berhasil. Kegagalan ini membuat dia kehilangan banyak uang dari hasil jual karakter gamenya. Suatu hari, Top berkeliling Chinatown di Bangkok. Dia melihat banyak orang ternyata suka dengan kastanya goreng gula. Pada saat itu, cemilan tersebut hanya tersedia di Chinatown saja. Top pun kemudian punya ide. Bagaimana kalau menjual cemilan ini di mall? Gerai pertamanya terletak di dalam food court. Walaupun begitu, penjualan cemilannya sangat sedikit, hingga Top sempat terpikir untuk menutup bisnisnya saja dan menjadi pegawai di gerai McD seberang tokonya. Namun ketika hampir menyerah, dia kemudian memindahkan lokasi dagangannya ke dekat kasir. Ternyata perubahan lokasi ini berdampak sangat besar. Omsetnya langsung meroket. Ini adalah pelajaran berharga bagi Top. Kalau berbisnis cemilan, yang paling utama adalah lokasi, dan lokasi. Ide tersebut sukses berat. Dalam setahun setengah, dia berhasil membuka 30 gerai di jaringan hypermarket terbesar di Thailand, yaitu Tesco dan Carrefour. Saat itu Top baru berusia 18 tahun dan memperkerjakan hampir 50 orang. Namun sayangnya, CEO baru dari Tesco Lotus menolak gerai yang menjual kastanya goreng gula karena aromanya menyebar ke seluruh area dan mengotori plafon hypermarket. Keputusan ini sangat berpengaruh bagi Top, karena lebih dari 25 gerai yang dia miliki terletak di Tesco. Akhirnya, Top memutuskan untuk menggoreng kastanyanya di luar mallnya dan kemudian mengirimnya ke gerai mereka. Dampaknya ternyata signifikan. Penjualan kastanya turun hingga 50%. Konsumen yang awalnya mendapatkan kastanya yang masih panas karena digoreng di tempat, sekarang malah mendapatkan makanan dingin. Selain itu, aroma kastanya yang digoreng tidak lagi menyebar kemana-mana, sehingga konsumen jadi tidak tertarik untuk membeli. Kejadian ini membuat Top harus berpikir keras. Suatu hari, pacar Top membawakannya paket cemilan tradisional rumput laut dari kampusnya. Bagi Top, hal ini seperti cinta pada pandangan pertama. Top lalu meminta pacarnya untuk membeli satu lagi untuk ibunya. Kemudian ibunya suka dan memberikannya kepada bibinya. Hingga suatu hari, Top tidak bisa lagi mendapatkan pasokan cemilan itu karena saking lakunya. Dia punya intuisi kalau cemilan rumput laut memiliki peluang yang sangat besar dan ternyata sudah populer di kalangan anak muda. Namun belum ada merek cemilan rumput laut besar di Thailand. Top dan ibunya lalu mencoba menggoreng rumput laut sendiri dan ternyata sangat sulit. Tidak terhitung lagi berapa banyak rumput laut yang gagal digoreng dan Top harus mencoba setiap rumput laut itu satu persatu. Maklum saja, saat itu pembuatannya masih sangat sederhana. Kerja keras Top pun akhirnya terbayarkan.
Dia berhasil menciptakan cemilan rumput goreng laut yang enak. Top pun lalu memberi nama bisnisnya, yaitu Tao Kenoi, karena dulu ayahnya sering meledek dia sebagai bos kecil akibat sikapnya yang bosi. Setelah beberapa bulan, Top menyadari kalau penjualan rumput laut goreng melampaui penjualan kastanyenya dan menjadi produk paling laris. Ini merupakan awal dari terobosan besar bagi bisnis Top. Sebagai informasi, saat itu usianya baru 19 tahun. Tidak berhenti sampai di sana, Top mulai berpikir lebih besar. Dia sadar, kalau ingin jadi pemain besar, Top tidak bisa sendiri. Dia harus punya jaringan distribusi yang kuat. Top lalu memutuskan untuk mendekati 7-Eleven. Awalnya, manajemen 7-Eleven menolak Top karena kemasan dari cemilan rumput lautnya sangat jelek, hanya menggunakan kemasan plastik dan stiker. Penolakan ini tidak membuat Top menyerah. Dia lalu menghabiskan berbulan-bulan untuk memperbaiki desain kemasannya. Hingga akhirnya, manajemen 7-Eleven puas dan berniat untuk mengunjungi pabriknya untuk memastikan kualitas dari produk tersebut. Apabila Top lulus inspeksi, maka produknya bisa didistribusikan ke 3.000 jaringan gerai 7-Eleven yang tersebar di Thailand pada masa itu. Ini berita baik sekaligus tantangan yang cukup sulit. Maklum saja, waktu itu Top hanya punya 6 karyawan yang bekerja di bagian dapur dan tidak mungkin bisa memenuhi kuota produksinya. Dia lalu menjual bisnis kastanyenya agar bisa mendanai pabrik cemilan rumput laut dan merekrut karyawan baru. Top pun lulus dari inspeksi dan pesanan pertamanya dari 7-Eleven sebanyak 72.000 bungkus yang harus dikirim dalam waktu 45 hari. Tantangan berikutnya yang muncul adalah aturan dari 7-Eleven kalau barang Top harus terjual minimal 30 bungkus per cabang setiap bulan. Kalau tidak berhasil mencapainya, maka produk tersebut terancam akan dikeluarkan dari 7-Eleven. Saat awal produknya masuk di rak 7-Eleven, mereka menaruh Tao Kenoi di rak bawah sehingga sulit dilihat. Hal inilah kemudian yang membuat penjualannya sangat lambat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Top lalu membujuk manajer tokonya untuk memindahkan sebagian produknya ke dekat kasir. Ini merupakan strategi yang efektif, dan penjualannya langsung meroket. Hingga akhirnya, Tao Kenoi berhasil mendominasi 2/3 pasar cemilan rumput laut di Thailand. Namun hal ini tidak membuat Top puas. Dia masih punya mimpi yang lebih besar lagi. Top ingin Tao Kenoi menjadi merek cemilan global. Pada usianya 26 tahun, Tao Kenoi telah tersedia di 19 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Selain itu, di umurnya yang masih muda, Top berhasil menjadi miliarder termuda di Thailand. Ada beberapa pelajaran menarik dari kisah sukses Top. Pertama, usia bukan penghalang. Usia tidak pernah menjadi penghalang bagi seseorang untuk sukses. Kehidupan memaksa Top harus bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan membantu ekonomi keluarga. Bahkan Top pernah bilang ketika dia sukses, kalau umurnya 32 tahun, tapi dia merasa pengalamannya seperti orang yang berumur 50 tahun. Kedua, jeli melihat peluang. Ini merupakan pelajaran yang berharga dari kisah Top. Dia berjualan kastanya karena melihat produk tersebut sangat laku di Chinatown tapi tidak tersebar luas. Inilah yang membuat dia berhasil membuka gerai cemilan kastanya di pusat perbelanjaan. Sama halnya ketika dia memutuskan untuk berjualan cemilan rumput laut. Top melihat peluang kalau produk ini bisa laku keras karena rasanya yang enak dan pasokannya masih sedikit. Ketiga, jangan pernah menyerah. Mungkin bagi sebagian orang ini klise, tapi ini merupakan resep yang selalu ada di setiap kisah sukses. Walaupun awalnya ditolak berkali-kali oleh 7-Eleven, Top tidak menyerah dan terus memperbaiki produknya sehingga bisa diterima. Namun setelah diterima, tantangannya belum selesai. Dia harus memenuhi target produksi dari 7-Eleven dan memastikan produknya bisa terjual secara konsisten setiap bulan di setiap gerai 7-Eleven. Ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Top. Namun kerja keras dan semangat pantang menyerahnya mampu mengantar Top menjadi salah satu miliarder muda di Thailand. Kita harus jeli melihat peluang dan mengubah masalah menjadi kesempatan. Mindset ini akan membantu kita dalam meraih kesuksesan. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.